Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa MGI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Riyadul Jannah di mana berada, dan para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan setiap sore Senin dalam pembahasan tentang kitab Sahih Bukhari. Tapi pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas beberapa masalah penting berkaitan dengan puasa, di mana tentunya kita sebentar lagi kita akan berpuasa dengan tentunya ibadah yang sangat agung di bulan yang sangat agung, dan tentunya tidak begitu lama lagi ya, imma hari Rabu atau hari Selasa ya, puasa kita akan dimulai ya. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang telah lalu kita membahas tentang hukum-hukum kontemporer seputar berkaitan dengan puasa. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas ashabul a'dzar bisyam, yaitu orang-orang yang mendapatkan udzur, atau istilah kita adalah toleransi untuk tidak berpuasa. Jadi siapa orang-orang yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa, dan bagaimana konsekuensi mereka ketika meninggalkan puasa. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat puasa itu yang berkaitan dengan puasa Ramadan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Jadi hukum-hukum puasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tercantum pada surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas orang-orang yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Para ulama menjelaskan as-saumu, yani saum Ramadan, wajibun ala kulli muslimin baligin akilin muqimin sahihin walil mar'ati ghairu haidin wala nifasin.
Para ulama telah menjelaskan bahwa puasa Ramadan wajib atas setiap muslim baligin yang telah balig. Berarti anak kecil tidak wajib puasa. As-sabiyyu itu tidak wajib puasa. Kemudian akilin, yaitu yang berakal. Jadi muslim balig berakal. Berarti al-majnun, orang yang gila, orang yang hilang ingatan tidak wajib puasa. Kemudian muqimin, yaitu orang yang sedang mukim. Berarti yang musafir tidak wajib puasa. Jadi orang yang sedang safar tidak wajib puasa. Kemudian sahihin, yaitu sehat. Berarti orang yang sakit tidak wajib puasa. Jadi ini syurutul wujub, syaratnya wajib puasa: muslim, baligh, akil, mukim, sahih. Di muslim, telah dewasa, berakal, berada di tempat tinggalnya, dan sehat. Bagi wanita ada tambahan, yaitu tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan nifas. Jadi wanita yang haid dan wanita yang nifas tidak boleh untuk berpuasa. Nah, puasa itu wajib dan merupakan rukun Islam, bagian dari rukun Islam yang 5. Kita mengenalnya adalah rukun Islam yang keempat: syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Nah, sesuatu yang wajib diimani oleh kita dalam syariat Islam, bahwa di antara ciri keagungan dan kemuliaan syariat Islam itu Rab'ul haraj, bahwa di antara ciri syariat Islam itu mengangkat kesulitan. Dinul Islam dinus sahlah samhah. Islam itu agama yang mudah, agama yang penuh toleransi. Jadi agamanya mudah, agamanya ringan untuk dilakukan oleh setiap kita. Dinul fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah. Ya. Dalam setiap perintah itu selalu ada toleransi. Inda ada mil istita'ah wa inda ada mil kudrah. Jadi dalam semua perintah Allah itu senantiasa ada keringanan, ada rukhsah. Ketika orang yang diperintahnya tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki istita'ah atau kudrah. Nah, kita lihat dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 285-nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian di situ ada penjelasan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Jadi bulan diturunkan Al-Quran. Oleh sebab itu dikatakan Syahrul Quran,
yaitu bulan Al-Quran, di mana para sahabat, para tabi'in mengoptimalkan kegiatan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Jadi lebih banyak membaca Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i itu selesai membaca Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Jadi malamnya 1 kali tamat, siangnya 1 kali tamat, ya. Itu apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang berada di tempat tinggalnya dan dia mengetahui masuknya tanggal 1, yaitu melihat ru'yatul hilal, maka berpuasalah. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian dan dia berbuka, maka gantilah di hari yang lain. Kemudian Allah berfirman, Allah memberikan rukhsah berbuka. Jadi Allah memberikan rukhsah berbuka untuk apa? Untuk memberikan kepada kalian kemudahan dan mengangkat dari kalian kesukaran. Artinya sesuatu yang tidak mampu bagi kita. Maka kaidah Islam atau kaidah syariat Islam itu raf'ul harj, selalu mengangkat yang sifatnya sulit bagi kita. Oleh sebab itu umat Islam itu dikatakan khairu ummah. Kenapa Islam atau umat Islam dikatakan khairu ummat? Umat pilihan, umat paling mulia. Sebab umat Islam itu umat yang mampu memikul agamanya, umat yang mampu melaksanakan agamanya. Kenapa umat Islam mampu melaksanakan agamanya? Karena agama Islam itu agama mudah, gitu. Agama yang ringan, agama yang sesuai dengan fitrah. Ya. Makanya salah satu kaidah disebutkan para ulama, ciri bid'ah itu amalan-amalan yang memang tidak sesuai dengan fitrah gitu. Karena kalau sunnah pasti sesuai dengan fitrah. Contoh, salat nisfu Sya'ban 100 rakaat gitu dalam semalam. Hadisnya maudhu, ya. Itu di luar orang salat 100 rakaat sekalian. Bacaannya sekian gitu. Karena agama Islam itu agama yang mudah. Kalaupun sholat malam itu boleh 100 rakaat, tetapi taklifnya tidak 100 gitu. Artinya perintahnya tidak 100. Nabi SAW mengatakan sholatul laili masna masna, sholat malam 2 rakaat fa in khasyiya minas subuhi falyaqa raka'atan wahidatan. Wa bidzalika qad yutiru. Kata Nabi SAW, sholat malam 2 rakaat. Ya. Kalau takut dengan subuh, akhiri dengan 1 rakaat. Menunjukkan bebas sholat malam mau berapa rakaat silahkan. Tapi tidak ada taklif, tapi tidak ada hitab, tidak ada pengharusan bahwa orang sholat malam harus sekian rakaat. Karena pasti itu bertentangan dengan fitrah. Kalau harus 100 itu ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa rukhsah bagi sejumlah kaum muslimin untuk tidak berpuasa di bulan puasa. Nah, hukum yang pertama adalah al-haidu wal nufasa. Yang pertama adalah wanita yang haid dan wanita yang sedang nifas. Jadi wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas. Ya. Ini perlu diketahui dulu. Wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas itu ijma tidak boleh
berpuasa. Kalau ada salah seorang di antara wanita yang sedang haid berpuasa atau yang sedang nifas berpuasa, maka dia berdosa, puasanya tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita yang haid tidak boleh berpuasa. Hal itu sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaisatil mar'atu idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Nabi sallallahu mengatakan, bukankah orang yang haid tidak berpuasa dan tidak salat? Dalam arti orang yang berpuasa tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa. Tapi ada sekte yang membolehkan orang yang haid berpuasa, itu sekte Khawarij. Jadi sekte Khawarij, karena mereka mengatakan di dalam Quran tidak ada pelarangan wanita yang sedang haid itu berpuasa. Karena orang-orang Khawarij itu memakai dhahil Quran dan menolak sunnah. Jadi mereka menolak sunnah dengan dhahil Quran. Jadi menolak sunnah dengan dhahil Quran. Dan itu adalah tipikal orang-orang Khawarij. Dan orang Khawarij itu satu kelompok orang yang mengambil ayat sepotong-sepotong. Dan ini tentunya anak buah ataupun orang-orang yang terkontaminasi dengan pemahaman Khawarij itu banyak. Dari sisi pemahaman, termasuk orang-orang yang melakukan aksi bom bunuh diri, dan semisalnya, itu orang-orang yang terkontaminasi secara pemikiran adalah pemikiran Khawarij. Dari sisi memahami ayat-ayat Quran yang tidak merujuk kepada pemahaman salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim dan pemahaman para ulama gitu, dalam memahami ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat berkaitan dengan kafir, ayat-ayat yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka tidak mengembalikan pemahamannya kepada pemahaman salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Oleh sebab itu, ketika ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan dia bertanya, kenapa katanya wanita itu mengqadha puasa tapi dia tidak mengqadha salat? Faqalat Aisyah radhiyallahu taala anha, aharuriyatun anti, apakah engkau seorang Khawarij sehingga engkau bertanya seperti ini? Maka dia berkata, bukan, aku cuma bertanya saja. Jadi kalau orang Khawarij itu satu kelompok orang yang tidak istislam, jadi tidak menerima dalil, selalu mereka menentang dengan akal. Itu salah satu tipikalnya orang Khawarij. Nah, maka orang-orang yang wanita yang haid dan wanita yang nifas tidak boleh berpuasa. Jika dia berpuasa berdosa dan puasanya tidak sah. Dan bagi mereka adalah untuk mengqadha puasanya, tapi tidak mengqadha salatnya. Hal itu sebagaimana juga dikatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is shaum wa lam nu'maru bi qada'is salat. Kata beliau, kami para wanita haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Jadi diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi ini bagi wanita yang haid, tidak boleh berpuasa dan wajib baginya qadha. Kemudian
ada sejumlah masalah berkaitan dengan wanita yang haid. Jadi wanita yang haid. Masalah yang pertama, jika seorang wanita yang haid suci di waktu malam. Jadi suci di waktu malam. Dan dia belum sempat mandi dari haidnya atau mandi janabah dari haidnya, sehingga datangnya waktu subuh. Jadi dia belum mandi dari haidnya, kemudian datang waktu subuh. Apakah dia wajib berpuasa dan sah puasanya? Maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, baginya adalah berpuasa dan sah baginya berpuasa, karena kewajiban mandi adalah berkaitan dengan syarat sah salat, tidak berkaitan dengan syarat sah puasa. Jadi kalau udah berhenti haid, maka berarti wajib berpuasa. Jadi dia wajib berpuasa walaupun dia belum mandi junub, artinya mandi dari haidnya. Dimungkinkan mungkin seorang wanita hari ini ya dia berbakti untuk suaminya, untuk anaknya, masak, sehingga walaupun udah selesai haidnya belum sempat mandi, sehingga datangnya waktu fajar, yaitu waktu subuh, maka baginya tetap berpuasa dan sah baginya berpuasa. Itu yang pertama. Kedua, apabila seorang wanita suci di tengah-tengah hari, jadi suci di tengah-tengah hari, apakah dia wajib untuk menahan puasa dari hari yang sesisanya, atau tidak mengapa baginya untuk berbuka terus? Jadi artinya seorang wanita dia haid, tapi pukul 10 atau mungkin pukul 11 atau pukul 1 atau seterusnya suci, sedangkan paginya dia tidak berpuasa dan dia masih haid. Apakah sesisa dari harinya itu tetap harus jadi sesisa harinya adalah harus berpuasa, atau boleh baginya untuk tetap berbuka? Nah, kenapa? Karena memang udurnya dia udah pergi kan. Jadi udur untuk meninggalkan puasanya telah tiada, yaitu telah suci karena haidnya udah pergi. Para ulama memang berbeda pendapat dalam hal ini. Ada dua kaul, ada yang mengatakan boleh dan itu pendapat jumhur ulama. Ada yang mengatakan sesisanya adalah untuk menahan dari makan dan minum ya, dan ini adalah pendapat dari ulama Hanabilah dan kaul dari ulama Malikiyah. Nah, tetapi yang rajih di antara kedua pendapat ini, tidak terlarang bagi dia untuk tetap berbuka, tapi afdol kalau dia menahan dari makan minum ya, dan berpuasa dari sisa hari. Untuk apa? Ta'zim li syahri Ramadan, sebagai pengagungan kepada hari Ramadan. Demikian juga karena udurnya telah pergi gitu. Karena kalau puasa pun dia kan sebenarnya tidak sah puasanya gitu. Hanya saja dengan sebab udurnya telah tiada. Jadi udurnya telah pergi, maka baginya adalah untuk menahan dari makan dan minum, tapi kata para ulama hanya afdol, yustahab. Artinya hanya disunnahkan, dicintai saja. Kalau dia tidak tidak makan dan minum dari waktu yang sesisanya. Ya. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga yaitu dibalik. Kalau seseorang itu datang haidnya di siang hari, artinya seseorang udah meniatkan puasa, seorang wanita udah meniatkan puasa di hari itu.
Tiba-tiba pukul 10 atau pukul 11 dia haid. Nah, maka di sini ijma para ulama baginya wajib untuk berbuka. Baginya adalah wajib untuk berbuka dan untuk mengqadha puasanya. Jadi untuk mengqadha puasanya, karena ya puasa hari itu ya tetap dikatakan batal. Ya, kalau mungkin pukul 10 baru haid, maka tetap wajib baginya untuk membatalkan puasanya, dan baginya adalah untuk mengqadhanya. Artinya mengqadha nanti di hari yang lain. Kemudian masalah yang keempat, dan ini akan terjadi bagi kaum wanita, yaitu as-sufrah wal qudrah. Wanita yang keluar keputihan, ya bahasa kita namanya keputihan. Jadi wanita yang mengalami keputihan, apakah keluar keputihan seperti haid dalam arti membatalkan puasa atau tidak? Nah, keputihan tidak membatalkan puasa dan dia tetap wajib untuk berpuasa. Hal itu sebagaimana dinyatakan di dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi Ummu Atiyah berkata, "Kunna lan na'uddu as-sufrata wal qudrata syai'an ba'da tuhri." Kata Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, kami para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghitung keputihan sebagai haid setelah suci. Jadi kalau udah setelah suci keputihan tidak dihitung haid, sehingga si wanita tetap wajib untuk berpuasa, wajib sholat, dan boleh suaminya untuk apa? Menjimanya. Ya. Kemudian masalah yang keenam, untuk masalah tentang wanita haid, yaitu istihadah. Wanita yang istihadah. Apa yang dimaksud dengan wanita yang istihadah? Wanita yang istihadah adalah wanita yang terus keluar darah. Jadi tidak berkaitan dengan hari-hari tertentu, tidak berkaitan dengan kebiasaannya. Si wanita tersebut keluar darah terus. Maka jawabannya, wanita yang istihadah tetap wajib puasa, wajib sholat, dan boleh suaminya untuk menjimanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Fatimah binti Abi Hubeish datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athuru, afa ada'i salata?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, innama dzalika irkun, walakin da'i salata qadra kunti tahidina fiha, fa idza aqbalat haidatuki faghsili anki dammi wa shalli." Fatimah binti Abi Hubeish datang kepada Nabi SAW seraya dia berkata, "Aku wanita yang banyak keluar darah. Apakah aku harus meninggalkan sholat?" Kata Nabi SAW, "Tidak, karena ini penyakit saja. Tapi kalau nanti datang waktu haidmu, maka tinggalkanlah sholatmu. Dan apabila telah pergi waktu haidmu, maka mandilah dan sholatlah." Nah, hukum puasa dalam masalah haid itu adalah hukum sholat. Jadi hukum puasa di dalam masalah haid adalah hukum sholat. Dalam arti sholat dilarang, ya puasa dilarang. Itu. Apa yang berkaitan dengan sholat itu berkaitan dengan puasa umumnya, walaupun tidak sepenuhnya. Ya. Maka kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama mungkin ini hitab untuk para ummahat. Jadi wanita yang kena istihadah itu tetap wajib puasa. Tapi dia juga wajib meninggalkan puasanya di hari-hari yang dia biasa haid. Maksudnya gini para ummahat. Jadi kalau seorang wanita terkena penyakit haid, terkena penyakit istihadah, sebelum terkena penyakit istihadah,
dia biasa haid di awal bulan 7 hari. Dia biasa haid di awal bulan 7 hari. Maka apabila puasa bertepatan dengan haid dia, maka berarti dia tidak boleh berpuasa di awal bulan tersebut. Selama 7 hari itu. Jadi kalau dia ingat umpamanya tanggal 1 sekian di bulan itu, artinya di bulan yang udah tetap tahu dia, maka di hari-hari yang dia tahu, maka para ibu, para ummahat, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan puasa, otomatis sholat, juga tidak boleh berjima di hari-hari tersebut, yaitu hari yang biasa si wanita itu haid sebelumnya. Jadi tidak boleh berpuasa. Tetapi di hari-hari sesisanya, walaupun dia tetap melihat darah haid, maka baginya tetap untuk apa? Berpuasa. Tetap baginya adalah untuk berpuasa. Kemudian masalah yang berikutnya. Pertanyaannya adalah, seorang wanita yang nifas dan nifasnya belum 40 hari, tapi dia telah melihat suci. Umpamanya seorang melahirkan, kemudian keluar darah sampai 15 hari, tiba-tiba udah berhenti darahnya. Jadi tiba-tiba udah berhenti darahnya dan dia telah melihat alamat suci, alamat bersih. Maka baginya wajib berpuasa setelah itu. Jadi wajib berpuasa setelah itu, karena hukum nifasnya telah tiada, karena dia telah melihat suci. Jadi walaupun sebelum 40 hari, karena telah apa? Telah suci. Kemudian yang terakhir, walaupun ini udah dibahas kemarin, tapi dikaitkan lagi di sini. Hukum wanita menggunakan obat memberhentikan haid dengan tujuan tadi supaya nanti tidak punya qada gitu ya. Sebagian ummahat mungkin supaya tidak ada qada nanti ya, karena qada itu berat gitu ya. Lebih baik puasa bareng-bareng. Akhirnya dia menggunakan obat untuk penghenti haid. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak boleh, walaupun tidak sampai dikatakan haram, tapi makruh kata para ulama. Kenapa? Karena haid itu takdir Allah yang telah ditetapkan olehnya bagi wanita. Jadi ketetapan Allah untuk wanita, maka seyogianya menerima ketetapan Allah. Yang kedua, Allah telah memberikan rukhsah untuk mengganti di hari yang lain. Yang ketiga tentunya dari sisi medis, bahwa yang saya temukan dari semua dokter, tidak ada obat yang berfungsi memberhentikan haid yang tidak ada efek sampingnya gitu. Walaupun mungkin dengan jenis hormon wanita berbeda-beda, menggunakan obatnya yang cocok gitu ya dengan resep dokter, tetapi tidak lepas dari apa? Dari efek samping. Maka seyogianya bagi wanita untuk tetap sabar. Jadi untuk tetap sabar ya, untuk menggunakan ya, artinya tetap dalam fitrahnya untuk berpuasa, kemudian apabila haid tinggalkan puasanya. Nah itu masalah yang pertama tentang hukum seputar wanita haid dan nifas. Yang kedua, orang yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Jadi orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis
Faman kana minkum maridhan, atau dalam ayat yang setelahnya faman kana maridhan. Siapa yang sakit, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi ijma orang yang sakit boleh berbuka. Nah, kemudian kita akan bahas masalahnya gitu. Ya, karena itu hukum umumnya. Orang yang sakit, apa kewajiban baginya? Jadi apabila dia sakit dan berbuka, apa kewajiban baginya? Qadha atau bayar fidyah. Jadi orang yang sakit qadha atau bayar fidyah. Perhatikan di sini. Para ulama membagi orang yang sakit itu terbagi kepada dua. Jadi orang yang sakit ada dua jenis, yaitu al-marid alladhi yurja bur'uhu. Jadi al-marad alladhi yurja bur'uhu. Yang pertama, sakit yang diprediksi akan sembuh. Fa alaihil qada'i bil ijma', maka baginya ada qada berdasarkan ijma'. Yang kedua, al-marad atau al-marid, hanya untuk orangnya, alladzi la yurja bur'uhu fa alaihil fidyatu. Yang kedua adalah orang yang sakit atau penyakit yang tidak diprediksi sehat, yang dikatakan oleh kita mungkin sakit menahun. Jadi kata dokter, ya, konsultasi yang benar, dia mengatakan, oh ini jangan puasa terus, karena ini tidak mungkin sembuh. Maka baginya bayar fidyah, yulhaq ala asyihil kabir, yani fi qouli ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka orang yang sakit tidak, atau orang yang sakit diprediksi dia tidak akan sembuh lagi, sehingga dia tidak punya istita'ah untuk berpuasa, maka disamakan dengan orang tua yang renta, artinya orang tua yang telah fisiknya lemah untuk berpuasa. Maka baginya membayar fidyah. Jadi tidak qadha, membayar fidyah, karena masuk kepada firman Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Ya, masuk ke poin itu. Jadi masuk kepada poin itu. Nah, itu catatan penting berkaitan sakit. Kemudian yang selanjutnya bahasan ini, yaitu orang yang sakit. Orang yang sakit, dobitnya seperti apa? Artinya batasannya seperti apa orang yang sakit itu? Orang sakit. Nah, maka kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sakit yang dimaksud di dalam bab puasa tidak semua sakit itu. Jadi tidak semua sakit. Nah, maka sakit pun dibagi lagi dua di sini. Yaitu pertama, sakit yang tidak menghalangi istitoah untuk puasa. Jadi sakit yang tidak menghalangi kekuatan fisik seseorang untuk berpuasa. Nah, mungkin orang keseleo tangannya gitu ya. Dia punya penyakit, ya, lagi penyakit apa? THT gitu. Flu. Orang flu-nya bukan flu berat ya, flu biasa. Lagi apa? Sakit apa? Flu gitu. Sakit apa? Bisulan. Maka ini tidak menjadikan rukhsah untuk boleh berbuka.
Karena yang dimaksud dalam ayat itu berkaitan dengan istita'ah, puasa. Jadi kalau orang itu sakit yang tidak ada kaitannya dengan fisik, kekuatan untuk berpuasa, itu tidak menjadi rukhsah untuk tidak berpuasa. Karena diterangkan dengan ayat setelahnya. Jadi dengan kalimat setelahnya, tidak semua sakit. Maka sakit yang didefinisikan oleh para ulama yaitu sakit yang melemahkan seseorang atau memberatkan seseorang untuk berpuasa. Jadi yang ada masyaqqah untuk berpuasa, maka di situ diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Jadi diberikan rukhsah untuk tidak apa? Berpuasa. Kemudian selanjutnya tentang sakitnya. Jika kita dikatakan boleh kita berbuka bagi yang sakit, mana yang lebih afdal, berpuasa atau berbuka kalau kita sakit? Jadi kalau kita sakit, mana yang lebih afdal, berpuasa atau berbuka? Maka para ulama membagi lagi jenis sakit. Jenis sakit itu ada 3 tingkatan sakit. Yang pertama, sakit yang mengancam nyawa seseorang jika berpuasa, atau mengancam jiwa orang yang berpuasa. Jadi dia sakit kalau dia berpuasa, mengancam jiwanya. Maka wajib baginya berbuka, bukan hanya boleh, wajib baginya berbuka. Kenapa? Karena Allah berfirman, wala tulku biaidikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum. Jadi jangan kalian untuk menjerumuskan diri kepada kecelakaan, dan janganlah kalian membunuh diri sendiri. Jadi kalau tahu bahwa sakit ini berat dan kalau berpuasa dia akan terancam dengan kematian, maka dilarang baginya berpuasa, wajib baginya berbuka. Karena tentunya bertentangan dengan kaidah Islam. Islam itu agama mudah. Ya. Itu yang pertama. Kedua, yaitu sakit yang berat bagi dia berpuasa dan menyebabkan dia akan lama sembuh gitu apabila dia berpuasa. Jadi kalau kurang nutrisi, kurang makanan, kurang minuman, itu akan akan lebih lama menurut dokter sehatnya. Tapi tidak akan mati kalau dia tetap berpuasa. Maka di saat itu afdal berbuka. Afdal berbuka. Lebih baik bagi dia berbuka. Kenapa? Karena mengambil rukhsah Allah, dan sesuai dengan fitrah Islam adalah mudah. Jadi kalau tadi wajib, ini afdal berbuka. Lebih afdal dia berbuka. Hal itu sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa aku senantiasa memilih yang mudah selama perkara itu tidak melanggar syariat. Yang ketiga, sakit yang ada masyaqqah. Ya, sakit berat bagi dia puasa, tapi tidak mengancam dirinya. Jadi tidak mengancam dirinya dan tidak akan menangguhkan kesembuhannya menurut dokter. Maka afdal baginya berpuasa. Ya puasa aja gitu. Kalau sekedar ada masyaqqah gitu ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena berpuasa di hari puasa lebih afdal. Puasa berjamaah dengan kaum muslimin lebih afdal. Nah ini bagi yang sakit. Ya, jadi hukum-hukum seputar orang yang sakit dan fikih ya tentang puasa orang yang sakit. Kemudian
ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, jika orang sakit di awal hari kemudian sembuh, ya, dalam bahasa kita jag-jag belejag setelahnya pukul 11 atau 10 sehat, sehingga tidak ada dalam fisiknya lemah untuk berpuasa, hilang dan sembuh. Nah, seperti tadi, apakah sesisa harinya baginya berpuasa atau boleh untuk tetap tidak berpuasa karena di pagi harinya dia di pagi harinya dia telah makan, minum. Maka seperti tadi, hukumnya hanya afdol saja kalau dia menahan makan dan minum karena udurnya telah pergi. Tapi kalaupun dia melakukan makan dan minum maka tidak berdosa dan tidak mengapa, insya Allah. Nah, tapi ada satu pertanyaan lebih dari tadi. Bagaimana kalau seseorang sakit dan dia boleh berbuka dan belum makan dan minum di pagi harinya? Jadi dan dia belum makan dan minum di pagi harinya, tapi dia belum niat malamnya untuk berpuasa. Jadi malamnya dia tidak niat untuk berpuasa, tapi dia belum sempat makan minum sehingga sembuh. Jadi sehingga dia sembuh gitu. Pukul 8 sembuh umpamanya. Ya, tiba-tiba sembuh, sehat itu. Dia belum makan dan sayangnya dia malamnya tidak berniat untuk berpuasa besoknya. Apa kewajiban dia? Ya. Maka di sini memang para ulama ikhtilaf. Yang pertama, dia wajib berpuasa dan sah baginya berpuasa. Artinya sah, tidak wajib qadha walaupun tidak niat malamnya. Nah, pendapat yang kedua yang mengatakan baginya berpuasa tapi tidak dihitung berpuasa karena tidak niat. Karena dalam hadis dikatakan apa? Malam yubayyitis siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat dengan niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi dia tidak niat puasa. Innamal amalu biniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi tidak sah puasanya katanya. Kenapa? Karena dia belum berniat. Tapi dia wajib berpuasa karena tidak ada apa? Udurnya telah tiada. Jadi udurnya telah tiada karena sakitnya telah pergi. Mana yang rajih di antara kedua pendapat ini? Yang rajih wallahu alam adalah pendapat yang pertama, ya, bahwa dia pendapat yang kedua bahwa dia tidak sah puasanya karena dia tidak niat. Jadi tidak bisa niat ditangguhkan siamnya. Nah, ini berkaitan dengan orang yang sakit, ya. Kemudian yang selanjutnya tentang orang yang safar. Orang yang safar sekarang, ya, orang yang musafir. Nanti akan ada hukum yang bergabung, ya, tentang 3. Kemudian sekarang orang yang musafir, yaitu orang yang bepergian. Sama seperti tadi, bahwa orang yang safar itu boleh berbuka. Dan itu ijma. Dalil Quran, sunnah, ijma. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Itu jelas ayatnya. Ayat 184, ayat 185. Jadi kedua ayat itu menjelaskan itu. Nah,
Tapi safar yang seperti apakah yang kita boleh berbuka? Jawabannya, safar yang boleh kita mengqashar salat, maka boleh kita berbuka. Jadi safar yang boleh kita mengqashar salat berarti boleh kita berbuka. Jadi kalau kita mengqashar salat berarti boleh berbuka karena hukumnya sama dari sisi safarnya gitu. Seperti kita telah jelaskan mungkin di lain kesempatan berkaitan dengan hukum safar, bahwa safar itu tidak ada dalil ukuran kilometernya gitu. Tapi safar itu kembali kepada uruf, yaitu dalam sisi bahasa dan uruf yang namanya safar itu bepergian yang menyiapkan perlengkapan. Jadi yang namanya safar itu kalau dari sisi lugawi mufaraqatu al-mahal, safar itu meninggalkan tempat tinggal. Hakikatnya apa safar itu? Bepergian yang mempersiapkan bekal. Mau kemana? Siap baju, siap uang. Itu namanya apa? Safar, kendaraan. Jadi minimalnya kalau orang safar itu, satu ada kendaraan, dua perbekalan. Perbekalan apa? Pakaian, makanan, minuman. Nah, ketika orang menyiapkan itu, maka uruf mengatakan apa? Safar. Jadi uruf mengatakan safar. Nah, safar yang boleh kita berbuka adalah safar yang di situ boleh kita mengqashar salat. Ya. Batasannya tidak ada dalam nas yang sahih. Dalam arti nas yang sharih, maaf, bahwa sekian kilometer ya. Sebagian para ulama ada yang mengatakan 60, sebagian para ulama ada yang mengatakan 70, sebagian para ulama ada yang mengatakan 80. Ada dalam hadis dikatakan tidak boleh seorang wanita bepergian yang keluar seukuran berjalan sehari semalam. Kalau berjalan sehari semalam untuk manusia berapa kilo? Berjalan biasa, bukan lari. Kira-kira berapa? Berjalan sehari semalam umumnya orang berapa? Yang suka hacking nih. Kalau ke Pantai Cipatujah berapa? Sehari berjalan ke Pangandaran, naik sepeda, ya ada yang 6 jam. Ke Bandung, 1 hari semalam ke Bandung, berarti ke Bandung mas 100 kilo. Ya berarti di bawah itu ya umumnya. Itu mungkin yang tercepat. Ya. Tapi para ulama mengatakan tidak ada batasan dengan kilometernya, tetapi kembali kepada uruf ya. Nah, kemudian setelah kita paham itu, orang yang safar boleh berbuka. Ya. Tapi kalau kita ditanya mana lebih afdal berbuka atau tetap puasa? Nah, maka para ulama membagi lagi. Safar itu ada 3 jenis safar. Nah, disitulah kita akan tahu mana yang lebih afdal untuk berpuasa atau buka. Yang pertama, safar yang ada masyaqqahnya dan mengancam jiwa. Safar yang ada masyaqqahnya dan mengancam jiwa. Masyaqqah itu memberatkan artinya. Seperti orang berjalan dengan perjalanan menggunakan jalan kaki atau mungkin kalau unta. Cuaca sangat panas sekali.
Sehingga kalau orang itu berpuasa bisa pingsan. Kalau dia berpuasa mungkin juga bisa meninggal dunia. Maka di saat itu wajib untuk berbuka. Jadi jangan memaksakan diri. Temenang maksakan itu. Harus berbuka. Karena Islam itu agama mudah. Dinul Islam adalah agama yang mudah. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW dengan para sahabat itu safar, dan safarnya safar jihad waktu itu. Lalu didapatkan ada orang yang pingsan dan disembur air, diguyur air oleh para sahabat. Lalu Nabi SAW bertanya, kenapa katanya orang ini? Lalu para sahabat mengatakan, kami pada berat puasa, sampai di antara kami ada yang mengguyurkan ke kepala katanya. Dan kami pada berbuka, sementara orang ini tidak berbuka. Maka Nabi SAW mengatakan, laisal birra as-saumu fis safar. Tidak dianggap kebaikan orang yang berpuasa ketika safar. Artinya kalau safarnya berat seperti ini, ya tidak selayaknya baginya berpuasa. Dia wajib berbuka karena Islam tidak memberatkan. Nah, itu jenis yang pertama. Yang kedua, safar yang ada masyaqqah tapi tidak mengancam jiwa. Jadi berat memang, tapi tidak mengancam jiwa. Kalau orang memaksakan puasa bisa-bisa aja gitu. Tapi berat baginya. Maka afdal baginya berbuka karena Islam memberikan rukhsah. Ya, dalam hadis dikatakan Allah mencintai orang yang mengambil rukhsahnya. Jadi Allah mencintai orang yang mengambil rukhsah Allah Ta'ala. Ketika ada masyaqqah, ketika ada kesulitan, maka dia mengambil kemudahan dari Allah, itu afdal baginya. Yang ketiga, bepergian yang tidak ada masyaqqahnya. Jadi bepergian yang tidak ada masyaqqahnya, mungkin kita sekarang pergi lewat pesawat, kemudian duduk-duduk di tempat ber-AC, cuma rapat gitu ya. Pulang lagi ke hotel juga lebih nyaman ketimbang mungkin ya orang yang punya kontrakan di Bekasi, SS gitu, panas gitu ya. Maka di saat itu afdal baginya berpuasa. Jadi afdal baginya berpuasa. Karena kaidahnya tadi berpuasa di hari puasa lebih afdal, berpuasa berjamaah lebih afdal. Dan tidak memberatkan harus mengganti di hari yang lain. Kemudian yang selanjutnya beberapa masalah berkaitan orang yang safar. Orang yang safar. Hukum yang pertama, orang yang punya rencana bepergian, katakanlah ini udah bulan puasa. Saya bilang besok hari Selasa saya mau ke Jakarta, atau saya mau ke Palembang, saya mau ke Surabaya. Maka ijma para ulama tidak boleh malamnya berniat untuk tidak berpuasa. Jadi tidak boleh malamnya niat untuk tidak berpuasa besoknya. Kenapa? Karena dimungkinkan orang ada awarid, ada penghalang gitu, sehingga besoknya tidak jadi pergi gitu. Tiba-tiba ya pagi-paginya saudaranya meninggal, ibunya meninggal, atau ada penghalang, orang yang dijanjikannya membatalkan kita untuk bertemu ya. Kata kita, wah ditangguhkan perginya. Atau mungkin kereta apinya ada halangan, pesawatnya, bandaranya ditutup gitu. Dan semisalnya, sehingga kita tidak bisa berpuasa karena tidak punya niat puasa di malamnya. Malam yubaiti siyam qabla fajri fala siyama lahu. Jadi tidak boleh kita meniatkan untuk tidak berpuasa ya. Itu masalah pertama. Yang kedua,
Kalau kita berniat untuk pergi dan kita telah menyediakan kendaraan untuk bersafar, untuk bepergian. Saya katakan Sabtu besok, Selasa besok saya pergi safar, dan di bulan Ramadan gambarkan. Bolehkah kita berbuka sebelum kita pergi? Dalam arti sebelum berangkat, sebelum meninggalkan tempat tinggal kita atau tidak? Nah, di sini tentunya para ulama berbeda pendapat, tetapi yang rajih adalah boleh. Hal itu karena ada riwayat bahwa Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu pergi untuk safar, artinya dia ingin bersafar, dan telah disediakan baginya kendaraan. Pada biqadahin min ma'in atau min ta'amin. Maka dia meminta, ya, artinya mangkuk atau sejenisnya yang berisikan air atau makanan. Lalu ada sahabat yang nanya, sunnah? Faqala na'am sunnah. Maka ada orang bertanya, apakah ini termasuk dilakukan oleh Nabi SAW? Artinya apakah ini sunnah? Maka kata beliau, iya sunnah. Kata beliau, iya sunnah. Jadi dalam arti tidak mengapa kita berbuka sebelum kita berangkat. Ya, kalau berbuka setelah sampai atau di tengah perjalanan, maka itu jelas. Tapi ini adalah berbuka setelah masih di tempat tinggal kita, karena kita akan safar. Nah, masalah yang ketiga, kalau seseorang tidak berniat safar di malamnya dan di paginya, tiba-tiba dia berkeinginan safar di tengah siangnya. Jadi udah jam 10 baru dia berencana untuk pergi safar, sedangkan paginya telah berbuka. Paginya belum niat safar dan masih berpuasa. Jadi paginya masih berpuasa. Berpuasa. Kita berikan contoh jam 10 baru berencana untuk pergi. Jadi berencana untuk pergi. Jadi dia telah niat puasa hari itu. Ya. Bolehkah dia untuk berbuka setelahnya? Karena dia telah meniatkan untuk safar. Maka pendapat yang rajih, boleh dia berbuka, tapi kalau di sini setelah dia meninggalkan tempat tinggal. Karena udah berpuasa sebelumnya, dan di tempat itu dia belum boleh untuk berbuka. Tapi kalau udah meninggalkan tempat tinggalnya atau sampai di tempat safarnya dan masih hari itu, maka boleh baginya untuk berbuka dengan keumuman ayat, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Maka dia dibolehkan berbuka. Walaupun paginya belum buka dan belum niat safar. Ketika di tengah-tengah harinya niat, kemudian telah sampai ke tempat tujuan, maka boleh baginya untuk berbuka dengan keumuman ayat yang tadi. Kemudian masalah berikutnya, bagaimana kalau seseorang pulang dari tempat safarnya, dan sebelumnya dia berbuka sampai ke tempat tinggalnya masih di hari itu, umpamanya sampai pukul 11, berarti masih panjang waktu puasa hari itu.
Apakah sesisa harinya dia wajib untuk menahan dari makan dan minum, artinya berpuasa sisanya, atau boleh baginya untuk tetap berbuka? Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti tadi yang sakit, afdol bagi dia untuk menahan makan dan minum setelahnya, tapi tidak mengapa untuk tetap berbuka, karena di hari itu dia tidak berpuasa walaupun telah sampai ke tempat tinggalnya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, nah, kemudian masalah terakhir di poin ini akan berentetan dengan poin 3 tadi, wanita yang haid, sakit, dan safar. Nah, ini ada pertanyaan karena ini masalah fikih. Bagaimana kalau seorang wanita, istri, ini suami istri, gambarkannya suami istri, dia haid tapi pukul 10 telah bersih, lalu suaminya yang sakit sembuh di siang hari itu juga, atau suaminya pulang dari bepergian dan dia tidak berpuasa, bolehkah berjima? Jadi sekali lagi contohnya, seorang wanita haid ya, tiba-tiba pukul 10 bersih, berarti di sisa harinya bersih gitu. Datang suaminya dari tempat bepergiannya dan dia tidak berpuasa, sampai ke rumah dapat istrinya udah bersih. Atau contoh yang tadi, suaminya sakit tapi pukul 10 sehat ya, sembuh dari sakitnya, bolehkah dia berjima ya, di hari itu? Nah, tadi sama hukumnya, bahwa yang lebih afdal ya menahan diri karena udurnya telah pergi ya, dan untuk tidak berjima sebagai pengagungan kepada bulan Ramadan. Tapi kalau melakukan tidak berdosa. Kalau ingin melakukan tidak berdosa. Nah, termasuk pertanyaan, kalau ada orang ingin berjima sengaja safar gitu, suami istri, saking ingin berjima di hari Ramadan, pergi ke Bandung cari hotel gitu, safar gitu, boleh enggak gitu? Ya, kan masalah fikih, masalah kemungkinannya ada semuanya gitu. Boleh atau tidak? Kalau bolehnya boleh, tetapi ala niyatin su'in, dengan niat yang tidak baik gitu. Kalau hukumnya boleh, orang udah pergi ke sana dia berbuka, maka boleh dia tidak puasa. Tapi kalau orang sengaja ingin berjima ya, dengan sengaja safar, tentunya dengan niat yang tidak selayaknya. Ya, tidak selayaknya. Masih ada satu lagi ya, 2 lagi ya, poin penting. Asyaikhul kabir, yaitu orang yang telah tua, artinya orang yang udah tua, renta. Maka ijma para ulama, orang yang telah tua renta boleh baginya untuk berbuka, dan baginya adalah fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, yang dimaksud adalah asyaikhul kabir, dan masuk di dalamnya adalah asyaikhah al-kabirah, yaitu wanita yang udah tua. Baginya boleh berbuka dan baginya adalah membayar fidyah. Catatan penting, bagi orang yang pikun tidak ada wajib qadha dan tidak wajib dipidyahi. Jadi orang yang pikun tidak wajib puasa, maka tidak wajib untuk dibayarkan fidyah, dan juga tidak diwajibkan untuk diqadhain oleh anaknya atau saudaranya. Tidak. Karena orang yang pikun tidak wajib berpuasa, apalagi dendanya gitu. Kemudian yang terakhir, al-hamilu wal murdi, orang yang hamil dan menyusui. Orang yang hamil dan menyusui itu boleh untuk berbuka
berdasarkan ijma. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam hadis, innallaha wada'a syatras salati alal musafiri wa alal hamil wal murdi as-sauma. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah menanggalkan setengah kewajiban salat bagi yang musafir dan bagi yang menyusui dan hamil puasa. Artinya tidak diwajibkan puasa bagi orang yang hamil dan menyusui. Orang yang hamil dan menyusui meninggalkan puasa sebabnya ada dua. Jadi orang yang hamil atau menyusui meninggalkan puasa alasannya dua. Alasan yang pertama kembali kepada dirinya. Bagaimana kembali kepada dirinya? Orang yang sedang hamil puasa, aduh, nggak kuat katanya, fisiknya lemah gitu, sehingga nggak kuat. Demikian juga orang yang menyusui karena mengeluarkan ASI yang banyak, sebagian anak mungkin kuat ya ASInya, minum ASInya, sehingga melemahkan dia. Atau alasannya yang kembali kepada bayi atau janin. Contohnya apa? Kata dokter, kamu jangan puasa ya, sebab gizinya kurang untuk janin nanti. Karena janinnya mungkin perkembangannya kurang. Kalau berpuasa mengganggu. Atau kalau dia berpuasa fisiknya kuat tapi ASInya berkurang sehingga kemungkinan anaknya bermasalah, maka dia meninggalkan puasa karena kasihan kepada anaknya. Nah, terakhir, apa kewajiban bagi orang yang menyusui dan hamil? Maka para ulama berbeda pendapat kepada 3 kaul. Yang pertama, orang yang menyusui dan hamil disamakan dengan orang yang sakit dan musafir. Jadi orang yang hamil disamakan dengan orang yang bepergian atau sakit. Karena berat kepada dirinya, maka disamakan dengan yang sakit dan menyusui. Maaf, sakit dan safar. Berarti baginya apa? Qadha. Ini pendapat pertama dan ini pendapat jumhur. Ya. Pendapat kedua, orang yang hamil dan menyusui itu disamakan dengan asyaikhul kabir. Itu orang yang tua. Maka baginya bayar apa? Fidyah. Jadi bayar fidyah. Dan ini pendapat Abdullah bin Abbas diantaranya. Ya, ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, dilihat katanya. Kalau dia meninggalkan puasa karena janinnya, maka bayar fidyah baginya. Kalau dia meninggalkan puasanya karena takut kepada dirinya, maka baginya apa? Qadha. Kalau alasannya kedua-duanya, maka dia bayar fidyah, bayar qadha gitu. Dan ini kaul dari kaul Imam Malik gitu. Jadi fidyah harus, qadha apa? Harus gitu. Tapi pendapat yang kuat di antara keduanya, silahkan bagi ibu-ibu memilih yang termudah saja insyaallah. Cuma kalau saya ditanya, saya condong kepada pendapat yang pertama, yaitu bagi wanita yang hamil dan menyusui adalah membayar qadha. Terakhir, ya supaya jelas, bagaimana membayar fidyah. Jadi bagaimana tata cara membayar fidyah. Membayar fidyah setelah diteliti dari kalangan ulama, maka boleh dengan salah satu di antara yang dua. Yang pertama, dengan makanan yang mentah, dengan beras atau kurma, tergantung di negara mana kita berada dan makanan pokoknya, yaitu nisfu so', setengah so'. Kalau dengan beras yang paling mendekati adalah 1 kilogram setengah, jadi 1,5 gram kilogram, ya nisfu so', karena so'
Satu sok itu beras yang paling sempurna gitu ya, itu adalah 3 kilogram. Maka berarti 1,5 kilogram per hari. Jadi kalau tidak puasa 30 hari berarti ya mengeluarkan 45 kilogram. Kemudian kalau tidak dengan makanan yang mentah, maka membuat makanan yang masak setiap hari untuk satu orang miskin. Bagaimana memberikannya? Boleh diberikan kepada satu orang, boleh diberikan kepada banyak orang dari miskin. Dalam arti boleh ke 30 orang, boleh ke 15 orang, boleh ke 1 orang, ya. Dan lebih afdal diberikan dalam setiap harinya, seperti dalam hadisnya, dalam ayatnya, fidyatut ta'amu miskin. Jadi fidyatut ta'amu miskin. Sampai di sini gitu. Karena